Bapak Ibu, selanjutnya ini tadi direkam. Oke, jadi selanjutnya Sobat UTBK itu memang concern pada peran sekolah. Jadi bukan individu siswa. Tapi memang bagaimana sekolah itu berperan untuk membantu adik-adik dalam persiapan mereka masuk perguruan tinggi. Jadi kenapa kok harus ada peranan sekolah? Karena selama ini Bapak Ibu, di mana-mana itu anak-anak kelas 12 itu yang paling banyak dapat konsultasi itu adalah anak-anak yang berpeluang di senam PTN. Nah, jadi ini anak-anak yang berpeluang di senam PTN. Nah, anak-anak yang kira-kira nilai rapotnya itu rada jelek, itu kan tidak mungkin di senam PTN. Sehingga anak-anak itu biasanya mereka konsultasinya ke BK itu belakangan. Biasanya. Sehingga yang terbantu lebih banyak itu memang anak-anak yang selama ini punya nilai rapot yang bagus. Jadi biasanya kayak gitu. Itu lebih concern sampai pada bulan Januari, Februari lah paling tidak. Sehingga anak-anak UTBK itu ketika mereka keluar sekolah itu mereka terus akhirnya bingung. Ini saya sedikit sekali dapat informasi misalkan terkait dengan tes persiapan masuk perguruan tinggi. Padahal Bapak Ibu, anak-anak di UTBK itu bebannya itu lebih berat, ya bebannya. Dan ini yang perlu dicatat, PTN itu senang sekali dengan anak-anak yang masuk dari jalur UTBK. Ini catatan khusus. Ya. Jadi PTN itu senang sekali dengan anak-anak yang masuk dari jalur UTBK. Karena itu anak-anak itu pasti teruji dengan persaingan yang ada. Kalau dari jalur senam PTN itu senang, cuma memang ada banyak variabel yang susah untuk dinilai secara baik. Tapi UTBK ini adalah salah satu jalur yang memang favoritnya PTN. Makanya Bapak Ibu kuota senam PTN itu kalau Bapak Ibu lihat itu dari tahun ke tahun itu pasti menurun kuotanya. Ya, kuota jalur undangan itu menurun. Jadi karena memang kayaknya PTN lebih senang, gitu kan. Dan kalau dilihat dari IPK-nya anak-anak itu memang anak-anak yang diterima dari jalur UTBK itu lebih bagus, kira-kira seperti itu. Sehingga Bapak Ibu masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak itu memang harus kita pecahkan, ya, terkait dengan bingungnya mereka di banyaknya PTN yang harus dipilih, prodi yang harus dipilih, ketatnya persaingan masuk PTN. Jadi kalau kita lihat ada lebih dari 3.000 prodi, itu ada yang bisa pilih, terus ragu dan bingung terkait pilihan prodi yang sesuai dengan beban penguasaan materi tes potensi skolastik. Jadi kebetulan TPS ini kan memang secara kurikulum tidak masuk di kurikulum kita, kecuali kalau sekolah memang mengadakan bimbingan khusus tes potensi skolastik. Jadi itu bagus juga. Terus sistem penilaian IRT, artinya Bapak Ibu memang anak-anak itu diminta untuk, ya harusnya betul semua Pak, jawabannya. Karena nanti kan IRT itu akan melihat, kalau soal nomor 1 dijawab oleh 1.000 anak, yang benar 900 anak, itu artinya soal itu kan poinnya kecil. Jadi respon siswa terhadap, jawaban siswa terhadap soal itu menentukan. Kalau soal nomor 2 dikerjakan oleh 1.000 anak, yang benar hanya misalkan 100 anak, maka itu soal itu dianggap soal susah, sehingga poinnya itu tinggi. Nah, maka ini tidak bisa kalau siswa itu hanya benar, tapi memang harus banyak benar, karena itu responnya itu terkait dengan IRT itu. Dan Bapak Ibu, kenapa kami concern melalui kota atau kabupaten atau bahkan provinsi? Karena memang IRT itu akan valid kalau data yang masuk itu memang banyak. Jadi tidak cukup dibandingkan dengan satu sekolah. Sehingga nanti di Sobat UTBK itu tesnya itu harus serentak Bapak Ibu. Harus serentak sekabupaten. Sehingga nanti report itu memang hasil itu memang tidak real time. Seperti LTMPT itu hasil itu menunggu sampai semuanya selesai. Maka biasanya kita di Sobat UTBK itu sampai sebulan.
Jadi nanti ada dari Magelang, ada dari Bandung, ada dari Surabaya, ada dari Malang, ada dari Jakarta, itu nanti bisa jadi satu. Sehingga nanti IRT-nya itu bisa lebih valid daripada misalkan dikeluarkan hanya di lingkup sekolah, seperti teror biasa. Jadi kepentingan IRT itu seperti itu. Terus beban penguasaan materi level HOTS di kemampuan akademik. Kalau TKA, insya Allah Bapak Ibu menguasai, gitu kan? Karena ini materi-materi yang ada di sekolah. Cuma mungkin levelnya saja yang bisa ditingkatkan dari level ujian nasional ke level HOTS di UTBK. Mungkin itu saja. Terus nanti konsultasi yang terbatas seperti yang tadi kita sampaikan. Syukur-syukur misalkan BK-nya SMA Negeri 2 Gerabak itu banyak, nah itu enak. BK-nya banyak, siswanya banyak, BK-nya banyak, itu enak. Kalau BK-nya hanya kelas 3 saja, BK kelas 2 dan kelas 1 itu, atau kelas 11 dan 12, kelas 11 dan 12 tidak menguasai materi perguruan tinggi, maka kan kasihan guru BK kelas 3 atau kelas 12, karena nangani sendiri artinya, tidak ada yang bantu. Jadi nanti kami dari Sebatu UTBK juga akan bantu di sisi konsultasi. Jadi kita juga ada psikolog, nanti adik-adik akan kita masukkan di grup Telegram, ya nanti dia bisa konsultasi dari hasil itu kapanpun. Bahkan dengan orang tua boleh nelpon ke kita, ya, bareng dengan orang tuanya itu boleh juga. Jadi kita siapkan konselornya di tiap kota kabupaten, sehingga nanti adik-adik bisa lebih leluasa untuk tanya-tanya terkait dengan keinginan mereka ke perguruan tinggi. Terus Bapak Ibu, ini kita lihat jenis tesnya ya. Tadi ada 2 kita sampaikan, tes potensi skolastik dan tes kompetensi akademik. Jadi TPS itu Bapak Ibu adalah tes yang dalam tanda kutip berbahaya. Karena tes ini itu menjudge siswa. Kalau nilai siswa itu jelek, maka siswa dianggap bodoh, tidak layak masuk perguruan tinggi. Nah, ini bahaya. Makanya banyak sekolah itu drillingnya itu mesti TPS. Drillingnya, karena dia ada judgement. Jadi TPS itu nyambung dengan asesmen nasional sebenarnya. Jadi kemampuan literasi dan numerasi anak-anak secara umum itu nanti bisa dilihat dari sini. Dan kalau kita lihat jumlah soal dan waktunya itu juga ya lumayan berat Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di situ ada PBM, itu dia 17 soal 17 menit. Artinya satu soal 1 menit. Nah, padahal standar ujian nasional itu kan satu soal lebih dari 2 menit biasanya. Nah, kalau di TPS ini satu soal 1 menit. Sehingga ini yang harus dibiasakan juga adik-adik untuk bagaimana dia mengerjakan benar dengan waktu yang cukup. Jadi di UTBK Bapak Ibu itu juga menganut sistem tidak boleh bolak-balik. Maksudnya tidak boleh bolak-balik itu gini. Misalkan saya mengerjakan PBM, pemahaman baca dan menulis nomor 5. Nah, dilalah saya itu merasa kesulitan nomor 5. Sehingga saya lewati ke nomor 6, ke nomor 7. Terus nanti saya balik lagi ke nomor 5. Tapi saya masih ragu lagi di nomor 5 itu. Terus saya lanjutkan ke nomor 8, nomor 9. Terus saya mau selesai, waktu masih ada, saya balik lagi ke nomor 5. Terus saya jawab. Dan jawaban saya itu ternyata benar. Tapi Bapak Ibu, di sistem itu Anda atau adik-adik itu dianggap dalam tanda kutip, kadang itu ngawur, dianggap ngawur, karena bolak-balik. Jadi anak-anak itu memang harus yakin dengan pilihannya dan jangan bolak-balik sampai 2 kali. Jadi itu secara teknis perlu disampaikan ke siswa juga. Nanti sistem itu membacanya anak ini karena banyak ragunya, maka mesti jawabannya nanti dalam tanda kutip itu ngawur. Jadi itu teknis di lapangan. Jadi terus ada PPU itu nanti ada 2 materi, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, jadi kalau pengalaman kemarin di UTBK 2021 itu memang anak-anak itu banyak yang blank di bahasa Inggrisnya, ya karena bacaannya panjang, ya, waktunya 1 menit per soal. Jadi itu yang juga harus jadi membiasakan ke adik-adik itu mengejar materi-materi bahasa Inggris. Terus ada penalaran umum atau PU, terus ada penguatan pengetahuan kuantitatif. Ini di TPS-nya. Jadi ini yang
apa namanya perlu nanti untuk kalau sekolah ada program khusus ini mungkin drilling boleh untuk TPS-nya ini pengenalan untuk adik-adik kelas 12. Dan nanti di TKA-nya nanti ada dua, ada Saintek dan Soshum. Jadi adik-adik nanti yang apa namanya biasanya anak-anak IPA itu kan tidak ada yang tidak pede dengan IPA-nya sehingga nanti dia kadang milih dua jadi campuran ya IPA dan Saintek dan Soshum, kadang pindah ke Soshum. Jadi sebenarnya tidak masalah kalau di UTBK tidak masalah asal dia kompeten saja. Yang bermasalah kan biasanya di senam PTN-nya. Nah, itu yang apa namanya banyak diskusi. Nah, jadi ini sudah sesuai nanti Bapak Ibu. Kalau di TKA-nya itu waktunya masih lumayan lah, masih sekitar 2 menitan lah. Atau berapa ya, 1 menit setengah lah, kira-kira segitu. Jadi kecuali kalau fisika kemarin memang sedikit karena ya lumayan banyak susahnya juga di apa namanya di materi fisika. Kalau ini insya Allah Bapak Ibu semuanya di Mapel ini menguasai ya, di TKA-nya karena memang diajarkan setiap hari. Gitu kan. Terus Bapak Ibu ini yang mungkin jadi target Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah kita yang terhormat. Jadi beliau itu pasti ada misi, gitu kan? Bagaimana SMA 2 Gerabak ini bisa masuk 1000 terbaik. Pasti ada misi ke sana. Kan? Sehingga misi ini memang harus tersampaikan di akademis sekolah. Jadi agar semuanya nanti apa namanya semangatnya itu bareng, semangatnya bareng. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu di LTMPT kemarin itu mencatat ada 23.110 sekolah itu yang mendaftar di UTBK. Dan Bapak Ibu perlu diketahui, jadi LTMPT itu hanya menilai memperingkat sekolah itu kalau siswa yang ikut UTBK itu minimal 40 siswa. Jadi kalau sekolah SMA 2 Gerabak yang ikut UTBK 30 itu tidak masuk penilaian, Pak. Jadi minimal 40. Minimal 40 anak yang apa namanya ikut. Jadi itu standarnya LTMPT, Sehingga kemarin itu ketemu 4.432 sekolah yang masuk di pemeringkatan secara nasional, dan secara penilaian Bapak Ibu itu sudah ada di situ. Jadi TPS itu dinilai 60%, TKA-nya 40%. Maka dari itu kemarin juga ditanyakan di SMA salah satu SMA kemarin di Magelang itu bagaimana agar anak-anak itu peluang lolosnya itu lebih banyak. Ya artinya anak-anak itu memang nilai TPS-nya harus lebih bagus karena dia ada persentase 60% digital seperti sekolah. Cuma masalahnya memang ya TPS tidak diajarkan di sekolah. Jadi itu salah satu masalah yang apa namanya buat tes potensi skolastiknya. Kalau secara provinsi memang Jawa Tengah paling bagus gitu kan, ada 211 sekolah yang masuk di nasional susul dengan apa namanya Jawa Barat ya. Terus Jawa Timur, DKI dan seterusnya. Ini capaian provinsi itu tiap sekolahnya. Terus Bapak Ibu jadi setiap tahun itu menurut Pak Nasih itu memang akan naik turun sekolah itu. Jadi di apa namanya website LTMPT itu dirilis sekolah-sekolah yang naik, sekolah-sekolah yang turun. Ada sekolah-sekolah yang kemarin itu masuk 1000 besar, terus tahun ini tidak. Jadi ada yang keluar, ada yang naik yang keluar. Jadi kalau SMA itu ada sebanyak itu. Disusul MA, SMK, dan PKBM itu ada 1. Nah, kebetulan kemarin yang paling bagus itu malah dari MA. Ya, MA Ihsan Cendekia, Serpong. Nah, jadi itu yang paling bagus kemarin peringkat 1 nasional. Maka kemarin Gus Yakut itu di waktu di sana itu menyampaikan secara khusus itu harus dipertahankan. Ya tapi SMA ini kan tidak mau kalah gitu kan. Ya harus lebih bagus. Jadi ini secara penilaian nasional. Terus Bapak Ibu perlu kami sampaikan. Jadi ini keunggulan di Sumpat UTBK. Jadi memang kami nanti interface-nya itu nanti standar UTBK, ya, sehingga adik-adik nanti terbiasa mengerjakan soal-soal di UTBK. Terus nanti soalnya jelas soal prediktif ya sesuai yang tadi waktu dan jumlah soal sesuai yang kita sampaikan di awal.
terus komposisi soal standar UTBK, terus nanti levelnya soal level HOTS, terus analisisnya lengkap, assessment report, dan seterusnya, pembahasan peringkat nasional, dan seterusnya nanti akan kita keluarkan. Nah, termasuk nanti ada reportnya. Jadi ini benefit sekolahnya sudah ada kita sampaikan, kita cepat saja. Yang pasti untuk mengukur persiapan adik-adik di awal gitu kan, untuk persiapan. Jadi memang Bapak Ibu tidak harus sekali simulasi. Kalau mau ada pretest dan post-test malah lebih bagus, karena kemarin MAN-IC itu sepakat 2 kali. Jadi ada pretest dan post-test se-Indonesia. Jadi mereka memang concern sekali di UTBK. Terus selanjutnya nanti terkait dengan ini tampilan loginnya. Jadi nanti Bapak Ibu yang bertugas membantu anak-anak itu ya di proktor ya, atau operator sekolah. Ini yang tugas teknisnya untuk membantu. Nanti dari proktor mulai dari BIMTEK sampai pelaksanaan. Kalau ada yang tidak ikut di hari itu maka susulan. Nanti akan kita keluarkan pembahasan dan seterusnya. Nanti informasinya semuanya dari proktor atau operator. Kalau penanggung jawabnya dari kurikulum juga boleh. Jadi nanti koordinasinya proktor, selesainya nanti disampaikan ke kurikulum nanti mungkin report ke kepala sekolah. Jadi nanti Bapak Ibu report sekolah nanti ada 2. Yang pertama jelas rekapitulasi siswanya ya. Jadi nilai-nilai di siswa itu nanti akan direkap untuk sekolah. Terus yang kedua adalah peringkatnya. Jadi nanti sekolah akan tahu rata-rata nilai TPS-nya, rata-rata nilai TKA, Soshum, dan TKA Sainteknya. Jadi kalau Sobat UTBK tidak perlu 40 siswa, Pak. Jadi kita nanti otomatis berapapun siswa yang diikutkan, syukur-syukur semua siswa itu nanti akan tetap kita keluarkan ratanya. Jadi akan kita keluarkan ratanya. Sehingga nanti sekolah itu tahu ya pemetaan di sisi rata sekolahnya kira-kira berapa. Meskipun nanti tetap ada catatan di LTMPT kan harus 40 anak. Terus report siswa Bapak Ibu ini yang penting. Jadi nanti kita akan keluarkan sertifikat UTBK di tes potensi skolastik, terus di tes kemampuan akademik nanti akan kita keluarkan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat, misalkan si siswa kita itu milih PTN-nya di sini, di analisis kedua ini. Misalkan dia milih UGM, gizi kesehatan, sama UNER, misalkan pendidikan dokter gigi. Nah, maka nanti akan kita lihat. Jadi nanti daya tampungnya dia tahu, poin prodinya, ya poin prodi itu bahasa umumnya itu passing grade. Kalau di bahasa umum itu passing grade. Jadi anak-anak itu nanti akan tahu passing grade atau poin prodi di PTN yang dia pilih dan jurusan yang dia pilih. Sehingga nanti dia akan ada keterangan apakah dia itu memenuhi atau tidak memenuhi, atau berpeluang atau harus ditingkatkan nilainya. Jadi misalkan nilainya 640, maka dia untuk masuk di gizi kesehatan UGM itu dia sebenarnya berpeluang. Tinggal yang tidak bisa kita prediksikan seberapa kuat persaingan di situ. Nah, itu yang tidak kita bisa prediksi. Kalau itu hanya Tuhan yang tahu. Jadi kita tidak tahu siapa saja anak-anak yang daftar di gizi kesehatan di tahun 2022 besok. Dan seberapa bagus anak-anak yang daftar di situ. Yang kita bisa usahakan adalah anak-anak itu harus melewati ya poin prodi itu dan nilainya harus bagus sehingga dia bisa bersaing dengan situ. Terus pilihan duanya misalnya dia masuk pengen di pendidikan dokter gigi UNER, maka dia nanti juga akan tahu daya tampungnya di sana berapa, poin prodinya berapa. Nah, kalau di UNER berarti dia tidak cukup karena lebih dari 649. Sehingga dia harus berusaha meningkatkan nilai yang ada. Jadi ini dari sisi keinginan. Jadi belum kita lihat dari sisi kemampuannya, ini dari sisi keinginan. Jadi dari sisi minat siswa itu pengen di UGM gizi, pengen di UNER pendidikan dokter gigi. Jadi ada apa-apa, silakan aja milih situ. Nah, nanti kita lihat di analisa ketiga itu ada rekomendasi prodi di provinsi yang sama.
Jadi Bapak Ibu, anak-anak itu memang harus kita kasih alternatif. Tapi alternatifnya jangan terlalu melebar. Memang alternatifnya harus basic datanya itu dari minat dan kemampuannya. Jadi harus dari itu. Dan makanya nanti kita keluarkan rekomendasi prodi di provinsi yang sama. Jadi kalau dia di UGM maka di DIY, kalau dia di UNER maka di Jawa Timur. Nah, kalau dia pengen di Jawa Timur itu pendudukan dokter gigi di mana saja. Itu dia harus tahu. Oh, di UNED saja ada pendidikan dokter gigi. Nilainya cuma 638. Jadi dia bisa di situ. Tidak harus di UNER. Jadi kalau misalkan dia ingin bersaing lebih rendah, itu bisa ke UNED di Jember. Atau dia ke Brawijaya 637,91. Jadi ini kalau dilihat dari kemampuannya sekarang itu possible. Mungkin dia bisa bersaing di situ. Jika anak-anak itu jadi tahu, oh iya, jadi kalau UNER itu saya harus berjuang lagi untuk nyampe di nilai prodi itu. Kalau sekiranya saya sudah di drilling, dilalah nilainya masih segitu, maka alternatifnya apa? Nah, kamu ada alternatif di UNED, ada alternatif di UB, nilainya bisa nyampe. Jadi ini pentingnya analisis sehingga adik-adik nanti jadi tahu. Dan ini datanya data beneran, bukan awang-awang. Ini datanya data beneran. Terus nanti yang keempat, berarti rekomendasi prodi yang sangat di provinsi terdekat. Jadi kalau dia itu tidak mungkin di Jogja atau Jawa Timur, maka dia nanti bisa ke Jawa Tengah. Oh, ada juga gizi kesehatan di UIN Wali Songo, ada di UNS, di UNDIP. Nah, nilainya itu bisa masuk semuanya, kecuali di bisa masuk semuanya ini. UIN Wali Songo malah cuma 466, UNS 587, UNDIP 618. Nah, jadi ini adalah alternatif yang masuk akal. Artinya itu sesuai data. Kalau pendidikan dokter gigi, kalau di Jawa Timur itu memang paling dekat itu Bali. Makanya di situ keluar UNUD. Jadi UNUD itu ada 625. Terus ada UNSUD, ada UNDIP juga. Itu pendidikan dokter giginya. Sehingga adik-adik itu fokus dia memang di jurusan itu. Sampai adik-adik memang mimpinya itu ya mimpi di gizi kesehatan atau pendidikan dokter gigi. Kan seperti itu. Makanya usahanya itu memang harus sudah dikerucutkan ke sana. Jadi kadang Bapak Ibu guru BK itu kan ngasih alternatif lain. Dan itu boleh-boleh saja ngasih alternatif lain. Kamu tidak harus di kesehatan. Jadi misalkan harus teknik atau di mana itu juga boleh, tidak apa-apa. Tapi harus punya reason yang kuat untuk memindah anak itu dari kesehatan ke teknik atau ke keguruan atau kemana, itu harus punya reason yang kuat. Makanya nanti kita keluarkan lagi rekomendasi prodi sesuai PTN pilihan siswa. Jadi kalau tadi prodinya ini PTN-nya. Tadi dia milih UGM dan UNER. Jadi dengan nilai 640, Anda bisa masuk biologi, pembangunan wilayah, atau agronomi. Jadi ini kalau mau merubah, Bapak Ibu guru BK itu, kalau mau merubah anak-anak dari kesehatan tadi, ke pilihan yang lain yang lebih rendah, atau yang kompetensinya lebih memungkinkan untuk dicapai, yaitu bisa. Di UGM, karena dia pilih UGM, nah, kamu boleh itu biologi, pembangunan wilayah, agronomi, itu masuk. Terus di UNER itu ada kedokteran hewan, ada kimia, ada kesehatan masyarakat, itu juga bisa jadi alternatif yang bisa untuk disampaikan ke adik-adik. Dan nanti kita akan keluarkan di suatu titik, sehingga ini nanti bisa membantu Bapak Ibu guru BK dalam memetakan kemampuan anak-anak. Terus Bapak Ibu, ini yang paling penting adalah rekomendasi prodi sesuai kompetensi. Jadi tadi kalau awal-awal itu adalah kemauannya, kalau ini nanti sudah kita lihat kompetensinya. Kompetensi anak-anak itu kalau dia milih UGM dan UNER itu kompetensinya sebenarnya di mana? Nah, kita lihat. Oh, jadi dia itu tetap ada di biologi, pembangunan wilayah dan agronomi. Atau dia bisa masuk di UNER pendidikan apoteker, kesehatan masyarakat, pendidikan nurse. Itu sesuai kompetensi. Kompetensi dilihat dari mana? Kompetensi nanti dilihat dari sini. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu petakan. Kalau Anda mau masuk
pendidikan dokter hewan Syekh Kuala misalkan, itu nilai apa yang jadi kompetensi di prodi itu? Artinya nilai yang paling dibutuhkan. Maka nilai Anda itu penguatan kuantitatifnya harus bagus. Ini di TPS-nya, kuantitatifnya harus bagus untuk masuk pendidikan dokter hewan. Terus apa lagi? Jelas kimia sama biologi. Jadi ini namanya nilai kompetensi. Sehingga kalau anak-anak itu sesuai dengan kompetensi itu, maka peluang dia masuk di situ akan lebih besar. Misalkan di IPS pengen ekonomi pembangunan. Oh, ekonomi pembangunan itu ternyata juga membutuhkan PK. Ya, karena mungkin di situ ada hitung-hitungan dan lain-lain. Sehingga penguatan kuantitatifnya juga harus bagus, ditambah dengan geografi dan ekonomi. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan kompetensi anak. Nah, kalau dia itu pengen di pendidikan dokter hewan, tapi nilainya yang bagus matematika sama fisika, terus sama PBM misalkan, ya itu artinya kompetensinya Anda itu tidak di situ. Ini secara aturan Bapak Ibu, secara aturan kompetensi Anda tidak di situ. Maka ini boleh Bapak Ibu itu menyarankan, ya jangan di kesehatan. Karena kamu bagusnya matematika fisika, ya cocoknya di teknik kan kayak gitu. Jadi ada reasonnya, ada alasan yang masuk akal dari nilai-nilai atau dari kemampuan siswa. Sebenarnya ini bisa kalau di rapot itu sebenarnya bisa dianalisis oleh Bapak Ibu BK. Jadi anak-anak nilai yang paling bagus itu kalau kuantitatif ya, apa namanya di apa TKA-nya ya. Di TKA-nya. Kalau di TPS-nya kan karena tidak dikeluarkan nilai TPS di rapot sehingga kan tidak tahu mana yang harus bagus. Tapi di TKA-nya paling tidak Bapak Ibu guru nilai kompetensinya sudah tahu. Oh, kalau anak ini nilai apa namanya kimia dan biologinya semester 1 sampai semester 5 bagus, maka cocok di kesehatan. Ya, tidak harus kedokteran, tapi kesehatan. Ya, rata-rata di kesehatan itu mesti kimia dan biologi. Jadi itu biasanya membantu anak-anak di senam PTN. Yang bagi yang bingung. Kalau di UTBK kan jelas, ada tesnya, ada hasilnya, terus ada rekomendasinya. Sehingga ini nanti akan jelas bagi anak. Terus Bapak Ibu, ya ini apa namanya? Ini kita lewati saja. Ini juga kita lewati. Yang pasti untuk kerjasama dengan suatu UTBK mudah saja. Jadi sekali lagi memang kami concernnya di kota atau kabupaten sehingga nanti misalkan Semagelang itu akan lebih valid datanya. Dan nanti ada kesepakatan atau kerjasama, nanti ada MOU, ya, MOU nanti berarti dengan kepala sekolah, terus pembayaran. Jadi pembayarannya nanti kita fleksibel Bapak Ibu, bisa via transfer, bisa cash, bisa juga via Sipla. Jadi ini tergantung sekolah. Terus nanti ada BIMTEK, operator untuk teknisnya. Jadi nanti semuanya di proktor atau operator. Terus nanti pelaksanaan dan pembahasan. Jadi setelah pelaksanaan, Bapak Ibu nanti ada report ya, analisis. Cuma nanti biasanya disampaikan di BIMTEK itu di operatornya. Kalau pelaksanaannya minggu pertama di awal bulan itu memang harus nunggu 3 minggu. Maka saran kami minggu ketiga atau keempat itu kalau pengen cepat karena biasanya kan nunggu sebulan data dari semua anak yang simulasi di bulan itu masuk sehingga nanti IRT-nya itu lengkap ya. Jadi sekali lagi tidak seperti ujian nasional. Kalau ujian nasional hari itu selesai, hari itu real time karena beda penilaiannya. Di ujian nasional dulu tidak pakai IRT. Tapi kalau di UTBK ini pakai IRT, sehingga nunggu data sebanyak mungkin masuk untuk akurasi daripada analisis. Jadi itu. Terus nanti setelah itu akan ada pendampingan pendampingan konsultasi via Telegram untuk adik-adik yang ikut semuanya. Dan nanti akan ada pembahasan khusus materi-materi yang di kabupaten itu nilainya perlu perbaikan. Dan nanti akan kita ada pembahasan via Zoom
untuk adik-adik yang nilainya nanti kira perlu perbaikan, ya analisis di kabupaten itu. Nah ini kemarin kita dengan Man IC di Surabaya sudah, terus SMA 8 juga, ini SMA 8 Jakarta kemarin. Kalau di lembaga itu di SMA itu SMA 8 sebenarnya peringkat 1 secara nasional, karena Man itu kan beda dengan SMA. Jadi ini Burita. Terus nah ini yang kerjasama dengan kami, Man Insan Cedikia Serpong, SMA 8 Jakarta, SMA N28 Jakarta, SMA S Santa Ursula ISD, SMA 8 Jogja juga sama. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu, penjelasan sedikit dari kami. Monggo kalau mungkin habis ini ada sesi sharing, kami persilakan. Terima kasih dari kami. Kami kembalikan ke Bapak. Monggo Bapak. Oke, atur Mas Simon atas penjelasannya, cukup jelas kita. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, monggo. Dari BK, kurikulum, atau dari bendahara? Bendahara mungkin masalah pembiayaannya, Iya. Masalah pembiayaan gimana Mas? Pengalaman dari beberapa sekolah? Biasanya kita menyesuaikan, Pak. Jadi kalau yang penting kan masuk rencana anggaran sekolah ya, RKS, yang penting masuk itu. Nanti dari dananya bisa pakai BOS atau selain itu juga kami persilahkan. Plus nanti pembayarannya mau lewat apa? Apakah via transfer atau cash ya, maksud atau saya via Siplat. Pengalaman-pengalaman yang kerjasama dengan Sobat UTBK melalui BOS juga banyak gitu, sekolah-sekolah. Rata-rata pakai BOS, rata-rata pakai BOS. Ya, hampir 90% pakai BOS. Nanti biar dipelajari bendaharanya. Ya. Mungkin yang mau bertanya? Tidak ada? Takut? Tidak ada gitu? Pak Ayu Estaler gitu. Oh ya, monggo Bu. Kuotanya minimal berapa Mas? Istilahnya kaya pesen kaos saya minimal piro Pak? Neta. Oke, jadi kalau peserta Bapak Ibu itu memang ya kami serahkan ke sekolah. Artinya yang diikutkan ngerti nggak Pak? Ya. Kerjasama MOU kita itu rata-rata memang sekolah itu kan ini kan program, Pak. Biasanya program KKS ya. Nah, yang didukung oleh kepala sekolah, ya kan? Sehingga yang bagus itu kan memang ini karena fasilitas adik-adik pakai dana BOS, sehingga kan harus semuanya diikutkan. Itu yang bagus seperti itu. Tapi nanti hal itu kan tergantung kebijakan sekolah. Misalkan sekolah itu mau mengikutkan dengan analisa-analisa tertentu, yaitu hak sekolah. Tapi karena ini sarana untuk adik-adik, artinya itu kan ya itulah edukasi untuk siswa, maka harusnya sih semuanya Pak. Kita ITS harusnya semuanya. Ya, secara rasional memang tidak, bayangan Mas Simon jangan seperti di Manserpong ya. Jadi maksud saya gini Mas Simon. Jadi artinya kemungkinan nanti kita dengan komite sekolah dan orang tua mungkin kita tawarkan. Kalau seandainya ada yang berminat, kita fasilitasi lah. Makanya seandainya kalau MOU itu terjadi, tetapi dengan biaya komite sekolah atau orang tua, kira-kira berapa siswa yang bisa diatur begitu? Kita tidak ada minimal, Pak. Jadi 5 siswa pun ya tidak apa-apa sebenarnya. Tapi biasanya kan dilihat dari peminat ya. Kalau ada dari putra-putri Bapak Ibu guru juga boleh ikut ya? Nah, boleh semuanya, Pak. Enggak, artinya melalui SMA 2 Gerabak gitu? Boleh, tidak apa-apa. Ada lagi pertanyaan? Enggak ada? Biasanya kalau istilah MOU, biasanya kegiatannya istilah tahun ajaran ini kapan gitu Mas? Jadi gini Bapak, kemarin ada contoh misalnya Kediri itu
pelaksananya Desember, tapi bayarnya Januari karena bos Januari yang dipakai. Gitu kan. Jadi itu terserah sekolah kesepakatannya bagaimana. Kemarin kayak Magelang ini kalau nggak Januari mungkin Pak, pelaksanaannya. Cuma kan MOU-nya kan di depan, maksudnya ngisi linknya itu Pak, jumlah siswa, nama sekolah dan seterusnya itu di depan, sehingga nanti besok tinggal follow up untuk pelaksanaan, sehingga nanti data operator, data sekolah itu sudah masuk ke kita. Kemarin kan kita sudah share di Bu Etik juga untuk pengisian pendaftaran. Jadi ini kan biasanya kepala sekolah harus konsultasi dengan bendahara, dengan kurikulum kan untuk memfikan berapa anak yang diitukan. Jika nanti setelah data masuk, nanti kalau pelaksanaannya Januari, misalnya di awal, maka nanti biasanya seminggu sebelum pelaksanaan itu nanti ada fintech dengan operator. Berarti di akhir Desember nanti fintech. Nanti pendampingan Sobat UPBK dengan anak-anak juga lewat daring. Jadi nanti lewat daring, lewat Zoom. Terima kasih tadi untuk paparannya sekali. Kemudian kami tanyakan idealnya untuk pendampingan untuk siswa itu berapa kali Mas? Dan kemudian per paketnya berapa? Sehingga nanti kami untuk anggarannya itu bisa jelas. Mungkin kita menganggarkan 50, ternyata lebih. Jadi kami lebih jelas, lebih terperinci. Kemudian idealnya untuk pendampingan itu berapa kali gitu Mas? Siap Bapak. Kalau jadi Bapak Ibu, kalau sekolah-sekolah yang biasa mengadakan bimbel ya, karena pendampingan kan nanti lebih ke bimbel. Jadi biasanya rekomendasi kita itu 4 kali rekomendasi kita. Jadi nanti misalkan dengan bimbel sekolah pribadi misalkan, itu biasanya 4 kali TPS, 4 kali TKA. Jadi itu biasanya itu minimal. Jadi itu sudah cukup untuk adik-adik dapat penguatan materi. Cuma nanti dari Sobat UTBK kan menyesuaikan ini Bapak analisis yang ada di Kabupaten Magelang, kan mana materi-materi yang harus didalami, kan? Sehingga nanti jadi tidak semuanya materi akan dibahas, tapi nanti materi-materi penguatan dari subtes yang lemah ya di setiap kabupaten itu. Karena nanti pembahasannya kan sudah kita keluarkan juga di akun siswa, nanti sudah muncul pembahasan. Jadi soal kunci jawaban dan pembahasan bisa di-download oleh sekolah. Kalau itu mau dipakai sekolah untuk drilling sendiri itu juga boleh. Jadi tinggal di print out saja, nanti digunakan untuk pembahasan di sekolah itu juga boleh dipakai materi-materi tambahan pengayaan untuk adik-adik. Jadi itu juga kita perbolehkan. Masan Bapak? Berarti kalau MOU itu dengan kontrak seperti itu sudah 8 paketan itu Mas? Sudah 4 paket? Sudah masuk 4 paket? Enggak, kalau 4 paket pendampingan itu maksudnya kalau sekolah mengadakan bimbel. Jadi saran kita kalau sekolah mengadakan bimbel pribadi itu Pak. Oh iya. Nah, itu minimal 4 paket. Jadi TPS 1, 2, 3, 4. TKA 1, 2, 3, 4. Jadi agar adik-adik kalau di drilling oleh Bapak Ibu guru itu sudah kuat lah penguatannya 4 kali TPS. Tadi kan misalnya program sekolah. Tapi kalau di Sobat UTBK kan 1 paket. Yeah. Jadi nanti 1 paket itu ada analisis, terus ada pendampingan konsultasinya. Kalau pendampingan konsultasi kita setiap saat setelah itu, karena di Telegram, karena bisa jadi kan adik-adik itu berubah-ubah pilihannya, sehingga nanti pendampingannya di Telegram. Tapi kalau pembahasan yang via Zoom itu nanti kita berarti 1 paket. Mas Ari tadi ada pertanyaan, silakan Mas Ari. Mas Ari, mungkin ada pertanyaan? Nggih, Bapak, itu pertanyaannya saya dalam bentuk chat, Pak. Karena tadi masih mendengar. Oke, ini buku apakah ada web atau buku panduan untuk belajar mengenai ada panduan-panduannya enggak, misalkan kita mempelajarinya nanti kan tadi ada beberapa part yang saya itu belum sempat mengikuti, jadi sambil saya pelajari lagi nanti. Iya, siap Bapak. Kalau ini tadi ini kan direkam juga tadi, jadi bisa siap. Ini bisa di-share aja. Ya. Nah, nanti bisa ditonton ulang. Jadi intinya Bapak memang
Kalau materi-materi itu sebenarnya banyak, ya, banyak materi-materi. Ini kan tergantung niat apa namanya atau visi sekolah. Kalau sekolah mau mengadakan pendampingan secara mandiri, maka ya belajar, dipelajari itu banyak materi-materi apa namanya UTBK. Terus terkait dengan apa, misalkan terkait dengan PTN, prodi dan seterusnya, itu biasanya tugasnya BK. Jadi nanti tanyanya ke BK. Insya Allah BK paham banget terkait itu. Termasuk misalkan tentang apa namanya, kan di PTN itu kan sekarang kan PT-KIN juga masuk di LPMPT, terus apa namanya Politeknik juga masuk, sehingga itu kayak lebih banyak opsi pilihan anak-anak di UTBK itu. Jadi tidak hanya di perguruan tinggi negeri, tapi politekniknya juga ada. Dan nanti di Sobat UTBK nanti juga ada. Jadi lengkap semuanya bisa dipilih oleh siswa, mau di perguruan tinggi negerinya, di S1-nya atau di D4 itu juga ada. Jadi kemarin sudah kita update semuanya terkait dengan apa namanya perguruan tinggi dan politekniknya. Jadi itu lengkap, ada 3.000 lebih prodi, perguruan tinggi dan sekitar 50-60 politeknik. Itu ada semuanya di Sobat UTBK. Proses analisisnya. Cuma memang itu terus tidak bisa apa namanya diadu sekolah, kan? Artinya sekolah itu nanti akan dapat sesuai yang dipilih oleh anak-anak. Reportnya itu jadi sesuai yang dipilih oleh anak-anak. Jadi bisa concern di apa namanya kemauan siswa sama kompetensi tadi yang kita sampaikan di awal. Ngoten Bapak. Iya, matur. Oh, ada pertanyaan lagi Mas. Terima kasih Mas Imam. Saya tanya lagi. Setelah 4 paket dilaksanakan, seandainya nanti ada siswa di luar selama paket terlaksana, ada soal-soal misalnya dia ingin konsultasi dengan panjenengan, apakah juga diperbolehkan? Bisa. Yang kedua, apakah nanti cuma mungkin nanti kan tidak hanya ke perguruan tinggi, tapi ke kedinasan juga ada pembahasannya tidak? Terima kasih. Misalnya ke STAN dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi kalau di Sobat UTBK itu memang kita concernnya di apa namanya UTBK-nya, di UTBK. Jadi memang adik-adik, makanya tadi kan sekolah harus memetakan anak-anak yang apa niatnya di UTBK ataukah di kedinasan. Nah, cuma Bapak, kedinasan sekarang semisal STAN itu kan juga ngambil dari nilai TPS. Dan nilainya itu minimal harus 600. Jadi TPS itu harus 600, tinggi sekali. Jadi kalau itu semacam ini ya, apa namanya syarat masuk. Jadi sebelum mereka itu nanti ngerjakan TKD di STAN, itu TPS-nya syaratnya harus 600. Kalau di bawah itu otomatis gagal. Jadi kayak tes CPNS. Jadi persis seperti tes CPNS. Jadi apa namanya TPS-nya itu harus 600. Kemarin itu ada sekitar 35.000 pendaftar, yang diterima cuma 300 atau berapa itu yang STAN itu. Sehingga ini memang berat sekali kalau di STAN. Tapi kalau di nyambungnya dengan Sobat UTBK itu di TPS-nya, itu kalau di kedinasan. Terus adik-adik nanti apa namanya dari selesai tryout itu memang dia atau simulasi itu memang dia bisa konsultasi dengan kita di sisi apa namanya konsultasinya di psikologinya atau nanti di sisi materinya. Kalau di sisi materi berarti nanti di pembahasannya, di waktu pembahasan nanti adik-adik, karena kan setelah nanti selesai simulasi itu kan adik-adik kan diaktifkan akun pembahasan, jika nanti dia bisa print out atau dia dibaca saja dari HP atau laptop. Nanti dia tahu mana soal-soal yang mungkin dia perlu pembahasan. Nah, nanti itu akan dibahas di forum Zoom dengan pengajar kami. Begitu, Bapak. Kalau untuk buku-buku sendiri yang berkaitan dengan TPS yang skolastik itu, untuk UTBK menerbitkan nggak, Mas? Kita ada menerbitkan, Pak. Jadi kita memang di aplikasi, sehingga karena ini kan praktis ya. Jadi kalau itu kan nanti masuk bimbel, Pak. Ya. Jadi kalau buku itu nanti masuk bimbel. Kalau itu terserah sekolah mau milih. Lagi? Sudah ya? Sambung. Ya. Terima kasih Mas Simon atas penjelasan
tentang Sobat UTBK, Nggih, menambah wawasan kita dan menambah semangat kita untuk terus nggih. dengan anak-anak. Sukses ya, bisa terima kasih teman-teman semuanya, baik yang di rumah, ini diikuti dari rumah dan dari kantor atas partisipasi ya dan atensinya pada kegiatan ini. Dan saya tutup ya Mas Iwan. Ya Bapak, monggo. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon undur diri. Terima kasih. Semoga bisa dilanjut dengan yang kegiatan yang lain. Baik sama Bu Elis.